Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Arya Pratama Putra dengan NIM 221561327. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi. Nah, pokok bahasan pada presentasi saya yaitu yang pertama ada pengertian akuntansi, yang kedua ada fungsi dan tujuan akuntansi, yang ketiga ada bidang-bidang akuntansi, yang keempat ada profesi akuntan, dan yang kelima ada siklus akuntansi. Nah, jadi ada 5 materi pokok yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian akuntansi. Di sini saya mengambil pengertian dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Sumarsan, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai dengan kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Suparwoto L. Menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menurut Sumarsono, yaitu beliau menjelaskan akuntansi adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, dari 3 pengertian para ahli ini, saya dapat tarik suatu kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu teknik atau sistem untuk mencatat transaksi kejadian yang berhubungan dengan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yaitu berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama, sebagai alat perencanaan. Akuntansi berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengendalikan berbagai kegiatan perusahaan sekaligus dasar pembuatan keputusan bagi para pimpinan. Dan yang kedua, sebagai laporan. Fungsi akuntansi adalah sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak baik di luar maupun di dalam organisasi yaitu perusahaan tersebut. Jadi, akuntansi itu dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai laporan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari akuntansi. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti kepada para pemegang saham, kreditur, ataupun pemilik. Nah, yang ketiga ada bidang-bidang dalam akuntansi. Bidang-bidang dalam akuntansi dapat dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pembuatan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan ini bersifat serbaguna. Kegiatan dari akuntansi keuangan ini meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan, yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, yang kedua ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa fungsi dari akuntansi manajemen adalah satu, untuk mengendalikan kegiatan perusahaan.
Yang kedua, memonitori arus kas. Dan yang ketiga, menilai alternatif dalam pengambilan suatu keputusan dalam manajemen. Nah, yang ketiga ada sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Adalah suatu bidang akuntansi yang menyusun desain prosedur pengendalian akuntansi sehingga proses akuntansi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Bidang akuntansi ini yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif, dan efisien, yaitu mulai dari mengorganisir dokumen, formulir-formulir, dan menyusun bagaimana cara pencatatannya di dalam perusahaan. Nah, yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan atau auditing adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen dalam proses akuntansi. Nah, yang kelima ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang berfungsi untuk mencatat dan menghitung serta menganalisis biaya-biaya yang digunakan pada suatu perusahaan industri atau manufaktur dalam rangka untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi dalam akuntansi biaya ini tugasnya adalah untuk menghitung biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu produk. Nantinya biaya-biaya tersebut akan dapat menghasilkan suatu laporan harga pokok produksi sehingga kita bisa menentukan harga jual dari produk tersebut. Nah, yang keenam ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bertujuan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor publik. Nah, bidang akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintah diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di bidang pemerintahan saja. Nah, itulah mengenai bidang-bidang akuntansi. Nah, yang keempat ada jenis-jenis akuntan. Nah, sebelum kita mendalami mengenai jenis-jenis akuntan, tentu kita harus mengetahui apa sih akuntan itu. Nah, akuntan itu dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Nah, akuntan adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada seseorang ketika menempuh jenjang perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi di jurusan akuntansi. Tak hanya itu, akuntan juga harus lulus pendidikan profesi akuntansi sebelumnya. Nah, jenis-jenis akuntan ini dapat dibagi menjadi 4. Ada akuntan perusahaan, yaitu akuntan seseorang yang ahli di bidang akuntansi, lalu keahliannya tersebut digunakan di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi, seorang akuntan yang bekerja di dalam perusahaan itu dinamakan sebagai akuntan perusahaan. Nah, yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang independen yang memberikan jasa akuntansi kepada masyarakat dan menerima pembayaran atas jasa yang diberikannya. Nah, maksudnya akuntan publik ini adalah akuntan yang bekerja untuk masyarakat umum. Jadi, untuk masyarakat yang memiliki suatu usaha tetapi belum bisa untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, maka dapat menggunakan jasa dari akuntan publik ini untuk menyusun laporan keuangan dari usahanya tersebut. Nah, yang ketiga ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang melakukan pekerjaan yaitu mengajar, menyusun kurikulum, meneliti pada bidang pendidikan akuntansi. Jadi, sesuai dengan namanya akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bekerja dalam dunia pendidikan. Contohnya itu seperti dosen akuntansi. Nah, yang keempat ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada sektor lembaga pemerintahan yang tugasnya pasti terkait dengan aliran keuangan negara. Nah, jadi itu dia jenis-jenis dari akuntan yang dapat dibagi menjadi 4. Selanjutnya ada siklus dari akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, di mana kita sebagai suatu perusahaan tentunya akan melakukan penjualan ataupun pembelian. Nah,
Dari kegiatan tersebut, maka akan menghasilkan bukti transaksi. Selanjutnya, dari kita mendapatkan bukti transaksi tersebut, lalu kita menganalisis atau mengidentifikasi bukti-bukti transaksi yang kita terima tersebut. Nah, contoh dari bukti transaksi itu yang pertama ada faktur. Faktur adalah catatan transaksi atas penjualan atau pembelian secara kredit. Nah, yang kedua ada nota. Nota adalah catatan transaksi atas transaksi yang terjadi secara tunai. Jadi bedanya kalau faktur itu secara kredit dan nota itu secara tunai. Nah, yang ketiga ada kwitansi. Kwitansi yaitu bukti pembayaran bahwa suatu pihak itu telah membayar sejumlah uang kepada penjual sebesar yang ditunjukkan di dalam kwitansi tersebut. Nah, yang keempat ada memo. Memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pihak intern perusahaan atau pihak yang berwenang di dalam perusahaan tersebut. Jadi, memo ini merupakan bukti transaksi yang hanya berlaku di dalam suatu perusahaan terkait saja. Di dalam satu perusahaan terkait saja. Nah, pada contoh memo ini yaitu misalkan pada suatu perusahaan itu belum membayarkan gaji dari karyawannya bulan sebelumnya. Oleh karena itu, pimpinan atau pihak yang berwenang membuatkan bukti memorial untuk pembayaran gaji dari karyawan yang belum dibayarkan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan bukti transaksi, selanjutnya adalah kegiatan penjurnalan. Penjurnalan dapat dilakukan dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini dapat dibagi lagi menjadi 4. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Ini tergantung dari ke perusahaan, baik bisa perusahaan menggunakan jurnal umum ataupun jurnal khusus. Nah, bukti-bukti transaksi tersebut setelah kita analisis, lalu kita lakukan proses penjurnalan di dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Nah, setelah selesai kita melakukan penjurnalan, tentunya proses selanjutnya adalah ke buku besar, yaitu tahap posting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang akun tertentu. Nah, di jurnal umum kan terdapat banyak-banyak akun, baik itu di debit ataupun di kredit. Nah, akun-akun ini selanjutnya diposting ke dalam buku besar sesuai dengan di mana letak saldo pada jurnal umumnya. Setelah selesai semua diposting, lalu kita mencatat saldo akhirnya sebesar berapa pada buku besar tersebut. Nah, setelah selesai menyusun buku besar, maka langkah selanjutnya adalah untuk menyusun neraca saldo. Oke, untuk menyusun neraca saldo, di sini kita langsung melakukan posting dari buku besar, saldo akhir buku besar pada akun tertentu, kita posting ke neraca saldo pada akun tersebut dengan saldonya yang terdapat di buku besar, yaitu bagian saldo akhir. Nah, setelah selesai memposting semua akun yang ada pada buku besar saldo akhirnya, maka kita bisa melakukan penjumlahan akhir pada neraca saldo, yaitu jumlah debit dan kredit akhir itu harus sama antara debit dan kredit. Jika tidak sama atau tidak balance, maka tentunya terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya. Jadi kita harus menelaah lagi di mana terdapat kesalahan tersebut jika tidak balance hasilnya. Oke, setelah kita menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penyesuaian? Nah, penyesuaian itu dilakukan jika dalam melakukan penjurnalan kita terdapat kelupaan untuk mencatat salah satu bukti transaksi, ataupun kita telah mencatat bukti transaksi tersebut tetapi jumlahnya salah, maka perlu dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu tahap jurnal penyesuaian itu perlu diselenggarakan. Nah, menyusun jurnal penyesuaian sama seperti menyusun jurnal umum. Setelah kita selesai menyusun jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah memposting saldo-saldo akun di jurnal penyesuaian itu ke buku besar. Nah, setelah selesai kita memposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, saldo-saldonya ini diambil dari buku besar setelah penyesuaian. Jadi, saldo akhirnya diposting ke neraca saldo setelah penyesuaian. Dan hasilnya pun harus balance antara debit dan kredit. Nah, setelah selesai kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya kita menyusun neraca lajur.
Nah, neraca lajur di sini bersifat opsional. Seorang akuntan bisa untuk membuat neraca lajur ataupun untuk melangkarkan proses neraca lajur ini karena bersifat opsional. Nah, tujuan dari penyelenggaraan atau pembuatan neraca lajur ini adalah untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan nantinya. Sehingga kita tidak proses kita dimudahkan jika kita setelah menyusun neraca lajur sebelum kita membuat laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi terdiri dari 5. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan penambahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kelima laporan keuangan ini harus dilaporkan karena dari kelima laporan ini kita bisa menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau tidak, atau perusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, setelah kita setelah kita melakukan penyusunan laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah untuk menyusun jurnal penutup. Nah, jurnal penutup di sini dibuat untuk menutup saldo akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Mengapa demikian? Karena pada laporan keuangan kita telah menyusun laporan laba rugi di mana kita telah mengakui pendapatan dan beban sehingga kita mendapatkan saldo laba atau rugi. Oleh karena itu, kita harus tutup akunnya agar pada periode selanjutnya saldo pendapatan dan beban itu nol. Oleh karena itu, jurnal penutup kita buat untuk menghilangkan atau menolkan saldo dari akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Nah, setelah kita menyusun jurnal penutup, kita posting ke buku besar. Sehingga saldo pendapatan dan beban di buku besar itu semuanya nol. Oleh karena itu, setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Jadi, yang akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan itu akun harta, utang, dan modal. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini pun saldo akhirnya harus balance antara debit dan kredit. Oke, selanjutnya yaitu membuat jurnal pembalik. Nah, pembuatan jurnal pembalik ini dilakukan yaitu pada awal periode berikutnya. Jadi berbeda periode dengan tahap-tahap sebelumnya. Jurnal pembalik ini adalah jurnal yang dibalik dari jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana cara menyusun jurnal pembalik? Yaitu kita tinggal membalik jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan hutang pendapatan dan hutang beban. Itu kita balik, yaitu jika di jurnal penyesuaian akunnya berada di debit, kita kreditkan, dan jika berada di kredit, kita debitkan. Oleh karena itu dinamakan sebagai jurnal pembalik. Nah, itu dia siklus dari akuntansi dimulai dari bukti transaksi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan dan menyusun jurnal pembalik. Semua tahapan ini pun harus diselesaikan secara bertahap. Tidak boleh kita istilah itu melompat-lompat dan tidak berurutan. Semuanya itu harus tersusun secara sistematis dan terorganisir agar semua laporan keuangan dapat disusun dengan baik. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.